Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke awan. Disinilah Zhuo Tianzeng, pemimpin Demon Siling Lions, tinggal. Saat ini, Zhuo Tianzeng sedang duduk bersila di aula utama dengan mata sedikit tertutup, menyerap kata-kata yang datang dari bawah tanah. Energi spiritual murni. Di bawah aula utamanya adalah kota bawah tanah yang luas, tempat tinggal ratusan setan. Membangun. Segera, terdengar suara langkah kaki, dan Zai Tianzeng perlahan membuka matanya. Seorang pria paruh baya berjalan dengan hormat di depan Zhuo Tianzeng, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, 5 elemen kejahatan surgawi hanya menemukan kejahatan air dan kejahatan bumi. Yang lain pasti mengalami sesuatu yang tidak terduga. Apakah salah satu subruder kita telah dihancurkan dan bahkan pemimpin subrudernya terbunuh?" Zhuo Tianzeng. Dia bertanya dengan cemberut. Ya, pemimpin cabang itu bernama Ye Fengqing. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Chen Ping, termasuk beberapa tetua cabang itu. Dan kejahatan surgawi 5 elemen juga dibunuh oleh pria bernama Chen Ping ini. Pria paruh baya itu berkata dengan cepat. Chen Ping. Mata Zhuo Tianzeng berkilat dingin, apakah Anda punya berita tentang orang ini? Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini. Pria paruh baya itu berkata, mengeluarkan batu rune perekam dan meletakkannya di depan Zhuo Tianzeng, lalu melanjutkan, orang bernama Chen Ping ini sepertinya muncul di dunia surga dan manusia secara tiba-tiba. Sebelumnya catatan tidak bisa dicari sama sekali. Semua bawahannya curiga dia berasal dari dimensi lain. Selanjutnya, orang ini mampu bertarung melintasi level yang berbeda. Dia dapat mengalahkan biksu tingkat kedua di alam kesengsaraan hanya dengan alam kombinasi tingkat 8. Dia juga mengetahui berbagai mantra dan tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dia seharusnya datang dari dunia tingkat tinggi. Zhuo Tianzeng tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu perekam rekaman, dan segera informasi Chen Ping muncul di benaknya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Beberapa tidak sederhana. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit, pernahkah Anda memikirkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi? Orang yang bereinkarnasi. Pria paruh baya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, pemimpin, orang yang bereinkarnasi biasanya terjadi di keluarga besar dan sekte. Jika tetua keluarga gagal untuk naik, jejak jiwanya akan tertinggal, terlahir kembali di antara anak-anak keluarga. Tetapi menurut penyelidikan saya, tampaknya Ping ini tidak memiliki latar belakang identitas dan tidak memiliki apa yang disebut keluarga. Tidak mungkin dia menjadi orang yang bereinkarnasi, dan dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh yang bereinkarnasi. Setelah mendengarkan kata-kata pria paruh baya itu, Zhuo Tianzeng terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, ambillah kejahatan air dan kejahatan bumi. Bawa menemui saya. Begitu pria paruh baya itu melambaikan tangannya, beruang air dan roh jahat bumi masuk dengan waspada. Mereka tidak mematuhi perintah Zhuo Tianzeng, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu mereka melihat Zhuo Tianzeng, mereka berdua langsung berlutut di tanah. Zhuo Tianzeng memandang Suiran dan Tusa dengan dingin, dan berkata dengan suara muram, kamu sudah menerima pesanannya, kenapa kamu tidak buru-buru kembali secepatnya? Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu tidak berani mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Kamu mengungkapkan rahasia penyegelan iblisku. Kamu takut dihukum ketika kamu kembali, jadi kamu tidak mematuhi perintah, kan? Zhuo Tianzeng bertanya. Adalah gagasan Huosa dan Musa agar pemimpin aliansi menyelamatkan nyawanya. Mereka juga membocorkan rahasianya, jadi saya ingin membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan kembali untuk membalas dendam.
Setan air bersujud dan berkata seperti menumbuk bawang putih. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika rahasia aliansi penyegel iblisku terungkap? Untungnya, aliansi penyegel iblisku telah menggunakan slogan memusnahkan iblis dan membela Tao selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang akan meragukannya, itu. Bahkan jika ada yang tahu jika saya menceritakan rahasianya, tidak ada yang akan mempercayainya, jika tidak, itu akan menjadi pukulan besar bagi segel saya. Aliansi iblis adalah pukulan yang kejam. Setelah Zhuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti roh jahat air dan roh jahat bumi. Ah! Kedua orang itu menjerit kesakitan. Namun segera, di bawah erosi kabut hitam, kedua orang itu berubah menjadi genangan darah, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalamnya. Bawah tanah. Dan para pembudidaya iblis yang tinggal di bawah tanah di aula utama benar-benar menggunakan air darah ini untuk berlatih. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan terhadap Chen Ping? Pria paruh baya itu bertanya. Beritahu semua cabang untuk membunuh siapapun yang bertemu Chen Ping. Selain itu, biarkan para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa melacak Chen Ping. Orang-orang ini berada di bawah perlindungan aliansi penyegel iblis kita. Setelah bertahan begitu lama, inilah saatnya melakukan sesuatu untuk membalas budi kita. Petik 2. Zhuo Tianzeng memerintahkan pria paruh baya itu. Oke, aku akan segera memberitahumu. Kata pria paruh baya itu, hendak mundur. Tapi Zhuo Tianzeng berteriak, tunggu sebentar. Pemimpin, apakah Anda punya instruksi lain? Pria paruh baya itu bertanya. Pembudidaya iblis telah merajalela di Gunung Tianmo baru-baru ini, dan saya juga mendengar bahwa ada medan perang yang baru ditemukan antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan pasti ada banyak harta karun. Banyak biksu dan beberapa orang tua dari suku orc bergegas ke Gunung Tianmo, jadi saya ingin Anda membawa Suan. Saya pergi ke Gunung Tianmo untuk berlatih. Zhuo Tianzeng berkata kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, lalu berkata, pemimpin, jalan menuju Gunung Iblis jauh sekali, dan situasinya sangat rumit. Jika Anda meminta putra tertua untuk mengikuti Anda, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Dengan reputasi aliansi penyegel iblis kami, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Selain itu, biarkan kami pergi ke Gunung Tianmo untuk menangkap beberapa pembudidaya iblis. Selama Anda tidak memperebutkan harta apapun, Anda akan baik-baik saja. Setelah Zhuo Tianzeng selesai berbicara, dia berteriak dengan lembut, Suaner, keluarlah. Segera, seorang pria muda mengenakan gaun putih keluar, dan kemudian dia sedikit membungkuk ke arah pria paruh baya itu dan berkata. Melihat ini, pria paruh baya itu hanya bisa berkata tanpa daya, karena pemimpin aliansi telah memutuskan, saya akan membawa putra tertua dan berangkat setelah saya mengatur masalahnya. Baik, Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya. Keluarga Ning di wilayah utara. Ning Kaichen sedang mengemasi barang-barangnya dan mengatur urusan keluarga dengan detail. Leluhur, semuanya sudah diatur, tapi saya tetap tidak menyarankan pergi ke Gunung Tianmo, karena terlalu jauh, dan banyak biksu juga tahu tentang penemuan medan perang baru antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan mereka semua bergegas di sana. Kamu belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Ning kita mungkin tidak akan mendapat banyak manfaat dengan terburu-buru. Ning Kaichen membujuk Ning Biao. Dan Ning Zi sudah lama tidak berpindah-pindah sejak dia datang ke surga dan dunia manusia dan merasuki leluhur keluarga Ning. Dia telah memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning, tetapi hanya mengandalkan sumber daya keluarga Ning. Ning Zi tahu bahwa Anda bahkan bertahun-tahun dan berbulan-bulan tidak akan kembali ke keadaan Guan Feng. Jadi dia berencana untuk jalan-jalan keluar dan mengenal dunia langit dan bumi. Ambisi Ning Zi tidak berkurang hanya karena dia tiba di dunia langit dan bumi. Terutama kebenciannya pada Chen Ping, dia ingin mencari tahu tentang Chen Ping.
Ningzi masih belum mengetahui bahwa Ning Kai-chen sangat akrab dengan Chen Ping, dan mereka bahkan bertarung berdampingan. Saya meminta Anda untuk pergi ke Gunung Tianmo bersama saya, bukan untuk mendiskusikannya dengan Anda. Apakah Anda mengerti? Ningzi berkata dengan dingin. Selama berada di keluarga Ning, Ningzi sudah mengetahui identitasnya, jadi seluruh keluarga Ning harus mendengarkannya. Beri perintah. Ketika Ning Kai-chen mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa memilih beberapa murid keluarga Ning untuk mengikutinya. Jaga leluhur ini. Ning Kai-chen tahu betul bahwa keluarga Ning bahkan bukan keluarga besar di Beicheng. Terlebih lagi, mereka pergi ke Gunung Tianmo di wilayah selatan, dan ada benua wilayah tengah di antaranya. Kekuatannya mengalir ke Gunung Tianmo, dan mungkin diuji di belakang layar. Namun, Ningzi bersikeras untuk pergi, dan Ning Kai-chen tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Apakah keluarga Ning dapat berkembang di masa depan bergantung pada leluhur ini? Sekte Kuali Giok. Setelah membunuh Hui Xiao, Sekte Yuzu kembali normal. Chen Ping sedang menunggu Huo Feng kembali. Jika Huo Feng benar-benar membawa Kaisar Iblis dan Raja Binatang dari suku binatang, beberapa perselisihan mungkin tidak bisa dihindari. Tidak ada yang mengira kota Raja Mingli akan binasa begitu cepat. Sekarang Yihe menguasai 2 kota, kota kekaisaran lainnya pasti akan iri dan bahkan mungkin menyerang mereka. Pukulan yang luar biasa. Jadi Chen Ping harus menunggu dan melihat. Jika Raja Zheng benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Kaisar Iblis lainnya, Chen Ping dan Yihe tidak perlu takut. Jika itu hanya Yihe sendiri, dia pasti bukan lawannya. Tuan Chen, Kaisar Iblis Yihe ada di sini. Ni Heng masuk ke kamar Chen Ping dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Yihe akan datang, dia tahu bahwa Huo Feng pasti kembali, jadi dia buru-buru mengikuti Ni Heng ke sana. Tripod Giok. Aula utama Zong. Chen Ping melihat Yihe dan Huo Feng mengobrol dengan Liu Ruyan. Tuan. Melihat Chen Ping, Huo Feng buru-buru menyapanya. Huo Feng, apakah bala bantuan sudah masuk? Chen Ping bertanya. Huo Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang dari suku binatang itu semuanya tidak ada di rumah. Mereka sepertinya telah pergi ke Gunung Iblis. Sepanjang jalan, saya melihat banyak orang bergegas menuju Gunung Iblis. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis baru telah ditemukan di Gunung Tianmo. Belum pernah diinjakkan. Pasti ada banyak harta karun. Gunung Tianmo. Medan perang baru antara dewa dan iblis. Mata Chen Ping berbinar. Gunung Iblis Gui Lao berada di Gunung Tianmo, dan lembah roh darah Jin Dong dan Luo Si tidak jauh dari Gunung Tianmo. Tanda seru. Chen Ping berencana pergi ke Gunung Tianmo, tetapi dia tidak menyangka Gunung Tianmo akan menemukan medan perang baru antara dewa dan iblis. Memikirkan energi naga yang dia dapatkan di Mohai, dan apa yang dia ketahui tentang pertempuran antara dewa dan iblis, Chen Ping merasa sangat sedih. Bersemangat. Mungkin kali ini di medan perang para dewa dan iblis, saya mungkin akan melakukan beberapa petualangan. Tuan Chen, gunung ajaib berada di Nancheng hari itu. Jaraknya ratusan ribu mil. Jaraknya terlalu jauh. Terlebih lagi, kami harus melintasi benua tengah di sepanjang jalan, yang pasti sangat berbahaya. Melihat ekspresi Chen Ping, Yihe tahu bahwa Chen Ping pasti berpikir untuk pergi ke Gunung Tianmo lagi. Tidak masalah jika perjalanannya jauh, kami memiliki pesawat, dan saya berencana untuk pergi ke Gunung Tianmo. Kata Chen Ping. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke Gunung Tianmo? Huo Feng bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak membawa berita ini, mungkin aku harus pergi ke Gunung Tianmo setelah beberapa saat, tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera berangkat. Chen Ping tampak bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Chen, meskipun ada pesawat udara, akan sulit mencapai Gunung Tianmo dari sini dalam waktu setengah bulan. Kata Yihe, perjalanannya tidak terlalu besar. Kamu bisa menggunakan susunan teleportasi. Jarak yang begitu jauh juga cocok untuk mengambil susunan teleportasi.
Hanya saja biayanya lebih banyak koin spiritual. Kata Huo Feng. Merupakan ide bagus untuk membangun susunan teleportasi. Sekarang tidak ada yang terjadi di kota Kaisar Iblis dan Sekte Kuali Giok. Itu tidak pantas. Sudah terlambat, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Kata Chen Ping dan meminta Ni Heng memanggil Gao Qilan dan Yu Jiameng. Dia ingin meninggalkan Sekte Kuali Giok, tapi dia tidak bisa membawa mereka bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu rendah. Perlu meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Akan lebih aman bagi mereka untuk tinggal di Sekte Kuali Giok atau kota kerajaan iblis. Tuan, tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan orang lain mengikuti Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Saya sangat akrab dengan dunia surga dan manusia. Apakah Anda tidak memerlukan panduan? Huo Feng mengerucutkan bibirnya, menatap Chen Ping dengan sedih dan berkata. Melihat burung phoenix api seperti itu, Chen Ping berpikir bahwa dia benar-benar membutuhkan panduan. Meskipun Li Yun juga akrab dengan surga dan dunia manusia, dia hanya akrab dengan wilayah utara. Jika dia meninggalkan wilayah utara, dia mungkin tidak akan melakukannya, akrab dengan Sue Yun juga. Oke, kamu ikuti saja, yang lain tetap di Sekte Kuali Giok dan berlatih. Ketika kamu sudah cukup kuat, kita bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia bersama dengan pedang kita. Chen Ping mengangguk dan berkata.